Selamat sore. Izin Prof. Ya, mangga Bu Sri. Ketuanya Prof. Prof, Hermanto. sorry Prof, saya off cam nih Prof. Mohon maaf. Siap, siap. Tidak apa-apa Pak, saya juga lagi di mobil nih. Iya, iya ini mendadak ada dadakan semua acara. Baik, kita mulai ya Pak Ridwan, Ibu Sri. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita sore ini sitkom Pak Jayadin, sitkom pertama. Maksud daripada sitkom adalah melihat kemajuan penulisan proposal disertasi yang biasanya sih setelah sitkom 1 masih ada perbaikan-perbaikan ya, yang nantinya itu adalah untuk diujikan di dalam ujian prelim lisan ya, preliminary yang sifatnya lisan. Jadi kesiapan sesungguhnya adalah untuk ke prelim gitu. Pak Jadin, silakan menyajikan naskah proposalnya kira-kira 10 atau 15 menit ya. 15 menitan boleh lah. Jadi nanti kita akan beri masukan. Ya, silakan. Baik Prof. Izin screen share ya. Pak Jayadin bercahaya sekali mukanya kelihatannya. Ini lagi lagi nervous ini. Baik, sudah terlihat ya Pak, Prof, Ibu. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hermanto Siregar, Ibu Dr. Sri Mularsi, dan Pak Ridwan PhD yang berkenan menerima saya dibimbing gitu kan, diarahkan. Saya meyakini bahwasanya kemarin dan ke depan pasti ketika saya menghadap ke ke Prof dan ke Bapak Ibu pasti banyak permasalahan dan kekurangan yang perlu arahan dan bimbingan dari Profesor maupun Ibu dan Bapak. Baik, tema yang akan saya angkat dari penelitian adalah transformasi struktural dan kesenjangan gitu. Jadi judulnya lebih menjurus transformasi struktural dan kesenjangan perekonomian di Pantura dan Pantai Selatan Jawa Barat dengan pembimbing Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MC, MSc, Dr. Ibu Dr. Insinyur Sri Mulatsi, MSc AGR, dan Bapak MH Ridwan, SPMA PhD. Di program studi ilmu perencanaan dan pembangunan wilayah dan perdesaan di Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Yang cepat sehingga membutuhkan respon yang cepat dan tepat pula agar pembangunan dapat tercipta sesuai dengan yang dicita-citakan, di mana pembangunan itu sendiri adalah sebuah proses multidimensional mencakup perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Satu hal yang perlu digarisbawahi dari ini tentang pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi ini yang berkelanjutan tentu saja membutuhkan transformasi struktural yang efektif dan berkelanjutan oleh Lin, Tasnem, dan Bah menyatakan seperti itu. Dan transformasi struktural adalah proses perubahan dalam suatu struktur ekonomi yang melibatkan pergeseran sektor-sektor utama dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, di mana transformasi struktural ini satu sisi meningkatkan pendapatan, tapi satu sisi itu juga meningkatkan ketimpangan, ya. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah pusat dan daerah
untuk mengantisipasi dampak dari transformasi struktural ini. Tidak bisa pemerintah pusat sendiri atau pemerintah daerah, harus bersama-sama. Dari latar belakang ini saya juga mengambil tentang Jawa Barat, karena Jawa Barat yang pertama tentu saja kalau lihat dari populasi penduduknya, Provinsi Jawa Barat merupakan mempunyai penduduk yang terbesar di Indonesia. Dan dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dibandingkan dengan Indonesia, dari 2013 sampai 2023 hampir Jawa Barat di atas laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kecuali ketika di tahun 2014, 2015, dan ketika pandemi kemarin, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Jawa Barat di bawah dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat dari sektor pertanian, pergerakan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa serta Gini rasio. Kalau dari sektor pertanian dari 2014 sampai 2022 itu cenderung menurun, gitu. Sedangkan industri itu mengalami kenaikan, tapi ketika pandemi agak menurun dikit. Sedangkan sektor jasa itu agak meningkat kecuali pandemi. Dan Gini rasio yang kita lihat agak zigzag ya. 2015 naik, 2018 naik, dan meningkatnya ketika pandemi kemarin. Dan berbicara Jawa Barat, maka ada dua wilayah yang menurut saya sangat penting untuk kita teliti, yaitu wilayah Pantura dan Pantai Selatan. Pantura itu pantai utara dan Pansel itu pantai selatan. Di mana Pantura ini terdiri dari, kalau berdasarkan peta yang saya baca, itu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cirebon. Sedangkan wilayah yang ada di pantai selatan itu ada Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Mengapa menarik untuk diteliti? Yang pertama, saya melihat ada transformasi struktural ekonomi di wilayah-wilayah seperti Pantura dan Pansel ini. Karena seringkali mengalami perubahan signifikan dalam struktur ekonominya, dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Memahami dinamika transformasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan ekonomi regional. Kemudian kita melihat antara dua wilayah ini ada ketimpangan pembangunan, sehingga penelitian tentang ketimpangan di kedua ini menjadi penting karena seringkali terdapat disparitas pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara wilayah pesisir dan pedalaman. Memahami akar masalah ketimpangan ini, kita yakin bahwa dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi disparitas. Kemudian dari sisi pengembangan wilayah, informasi tentang transformasi dan ketimpangan ini sangat menjadi dasar buat pemerintah dan stakeholder untuk merencanakan pembangunan wilayah. Kemudian implementasi sosial dan lingkungan, karena terjadinya pergeseran struktur ini tentu saja akan berakibat pada sektor lain, salah satu sektor lingkungan. Urgensi penelitian yang akan saya coba tarik adalah memahami dinamika ketimpangan pembangunan antar wilayah di Jawa Barat, khususnya di Pantura dan Pansel. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi pergeseran struktural yang terjadi di Jawa Barat yang mencerminkan transformasi sektor-sektor ekonomi, khususnya di Pantura dan Pansel, sehingga nanti kita identifikasi tantangan dan peluang pembangunan di sana. Kemudian ada 4 pertanyaan penelitian, bagaimana dampak transformasi struktural perekonomian Jawa Barat terhadap pertanian di provinsi tersebut, kemudian bagaimana dampak transformasi struktural tersebut terhadap kinerja makroekonomi Jawa Barat yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat, dan pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, apakah dampak pada butir 1 dan 2 mengakibatkan melebarnya kesenjangan? Ada kesenjangan nggak di Pantura dan Pansel? Yang keempat, strategi apa yang kita akan gunakan untuk mengurangi atau mengendalikan melebar kesenjangan? Nah, sehingga tujuan penelitian mengidentifikasi transformasi struktural, kemudian menganalisis dampak transformasi struktural terhadap kinerja makroekonomi,
kemudian menganalisis kesenjangan ekonomi di Pantura dan Pansel, dan merumuskan strategi yang potensial yang digunakan. Riset gap, dan kita melihat ada gap dalam penelitian. Studi regional telah menarik perhatian akademisi, namun hanya beberapa yang fokus pada pertumbuhan wilayah tersebut, tidak mempertimbangkan kegiatan ekonomi. Selain itu, kajian transformasi lebih menganalisis dampak perubahan. Nah, di penelitian saya ini untuk mengisi memadukan antara teori struktur ekonomi dan keterkaitan regional, sehingga nanti akhirnya ada pandangan komprehensif. Novelty saya yang akan coba saya angkat di penelitian ini adalah mengkaji determinan transformasi struktural dan dampaknya terhadap indikator pembangunan, termasuk ketimpangan. Namun tidak melakukan kajian, tidak hanya melakukan kajian antar wilayah yang dengan dekomposisi ketimpangan, sehingga dalam penelitian menyajikan kebaruan yang metodologinya yang lebih komprehensif. Ini kerangka penelitian dari transformasi struktural yang mengakibatkan penurunan terhadap sektor pertanian, terhadap PDB, kemudian tapi satu sisi meningkatkan kontribusi di sektor industri dan jasa. Kemudian dari ini terjadi ketimpangan karena memang pekerjanya sebagian meningkat penghasilan, namun sebagiannya lagi, sehingga menimbulkan ketimpangan. Kemudian penurunan tingkat kemiskinan. Nah, strategi mengatasi ketimpangan bagaimana caranya? Yang pertama, identifikasi transformasi struktural dengan kita LQ dan SIPSHARE, kemudian analis dampaknya dengan ekonometrik, kemudian simulasi dengan decomposition entropy tail, dan alternatif strategi menggunakan HP atau multiple. Kemudian lahirlah rekomendasi kebijakan. Seperti ini. Jadi identifikasi transformasi struktural, kita akan menelaah pergeseran-pergeseran sektor pertanian yang ada di Jawa Barat, khususnya nanti mudah-mudahan di wilayah Pantura dan wilayah Pansel. Kemudian dengan LQ dan SIPSHARE, kemudian menganalisis dampak transformasi dengan regresi panel, kemudian melakukan estimasi terhadap indikator ekonomi. Salah satunya ada menganalisis disparitas, dan terakhir menganalisis strategi pembangunan wilayah. Ini dengan LQ kita melihat untuk lokasi pemusatan aktivitas sektor basis dan sektor unggulan. Kemudian dengan SIPSHARE kita melihat pergeseran seluruh aktivitas di wilayah tertentu. Kemudian dari dua ini kita akan jadikan matriks dan peta pergeseran sektoral. Kemudian dengan regresi data panel, kita membangun model di mana model ini dimodifikasi dari Rifai dan Listono di 2021. Kita menambahkan di variable control dan ingin meneliti lebih banyak di pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pengangguran kemiskinan. Sedangkan transformasi struktural ada dua opsi, apakah nanti melihat dari persentase atau pergeseran PDRB-nya atau dari tenaga kerja. Ini nanti akan saya coba mana lebih fit untuk model yang kita bangun. Kemudian saya juga mengambil dari Wijaya. Dia menggunakan analisis ketimpangan dengan tail analisis. Dia mengukur di Yogyakarta, dia mengukur ketimpangan dalam satu wilayah, kemudian juga dia mengukur ketimpangan sektoral di Provinsi Jogja, kemudian mengukur ketimpangan antar wilayah di dalam Yogyakartanya, dan dia juga mengukur ketimpangan antar sektor di wilayah Yogyakarta. Nanti akan saya coba adopsi, mungkin nanti akan saya perkaya dengan indikator lain, mungkin dengan lebih berfokus ke Provinsi Jawa Barat dan wilayah Pantura dan Pansel. Nah, ini untuk di sektor di level kabupaten kotanya. Jadi mengukur ketimpangan di sektor dalam kota, kemudian yang kedua dia mengukur ketimpangan antar sektor pada tingkat di tingkat kota.
Ini metode yang untuk analisis strategi memang saya masukkan ada 2, AHP dan multiple. Cuma memang kemarin baru bicara misalnya AHP ke Frog. Kemarin ada coba diskusi lagi, ternyata ada salah satu alternatif yang digunakan untuk perancangan strategi ini dengan multiple. Gitu. Sama-sama bisa digunakan, cuma memang nanti kita akan lihat lebih fit mana. Dan lebih masih jarang yang menggunakan analisis multiple digunakan dalam analisis strategi gitu. Untuk AHP sudah banyak lah seperti itu. Ini daftar pustaka. Mungkin itu saja, Prof. Ibu dan Pak, mungkin banyak masukan ya. Oke. Ya, Saya makasih. kembalikan ke Prof. Ya, terima kasih penyajiannya. Waktunya masih dalam range yang tadi kita sebutkan. Coba tolong tadi kerangka pemikirannya Pak ditayangkan. Ya, Prof. Ya, jadi ini bukan bermula dari transformasi struktural ya, justru kan mau melihat ininya nanti ya, dampaknya itu. Jadi kalau kerangka pemikiran biasanya yang paling awal atau paling atas itu adalah critical issue-nya ya, critical issue. Jadi sebetulnya yang di bawahnya itu gitu. Jadi bukan jangan transformasi struktural kalau di atas itu, tapi penurunan kontribusi dan seterusnya itu ya. Jadi kotak yang berisi transformasi struktural itu kan di bawah kan muncul lagi ya, jadi membingungkan. Nah, jadi transformasi struktural yang di kotak atas itu dicoret aja, atau kalau mau diganti itu tulisannya adalah permasalahan kritikal yang dihadapi Jawa Barat terkait dengan ininya ya, terkait dengan kinerja pembangunan antar space, antar ruangnya gitu ya. Itu satu. Kemudian masih dalam rangka pemikiran, di tengah itu ada strategi mengatasi ketimpangan. Justru itu yang akan dicari kan. Itu posisinya itu paling bawah jadinya. Yang bawah itu rekomendasi itu ya itu strategi itu kan gitu. Ya, Bro. Ya. Jadi yang tengah itu barangkali ditiadakan juga tuh. Ditiadakan. Ya. Jadi lebih simpel dikit lah gambarnya. Ya, Bro. Oh, alternatif strategi paling kanan ya di tengah itu ya. Oke. Jadi bisa aja, bolehlah itu tetap rekomendasi kebijakan paling bawah karena strategi itu muncul di paling kanan gitu. Kemudian yang berikutnya, saya kira nggak usah pakai dua-dua AHP atau multiple. Kalau mau mencoba multiple-nya aja. Siap, Prof. Ya. Itu. Kemudian untuk ke depan tadi ada rumus-rumus itu, coba ke LQ atau apa itu. Nah, iya ini. Jadi sumber itu nggak boleh bahan ajar ya. Kalau sumber itu sedapat mungkin ya, sedapat mungkin itu artikel jurnal, sedapat mungkin ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya pakai dari buku teks boleh ya. Kan rumus LQ, sukses segala macam kan sudah biasa ya, gitu ya, sudah banyak gitu. Ya, siap. Boleh juga ke buku bukan buku ajar tapi buku teks lah ya.
Iya, Bro. Yang lain-lainnya juga seperti itu. Kemudian terakhir dari saya, analisis regresinya bisa ditunjukkan nggak, Pak? Ya, ini jadi gini, ini kan dimodifikasi dari Rifai dan Listiono ya. Hmm. Kalau bisa di sini jangan bersumber dari satu literatur kan. Kita kan mau buat disertasi ini. Ya buat dari 4 atau 5 atau berapa gitu ya. Cari dan dominan internasional lah. Harus ada minimal harus ada 2 lah internasional gitu ya. Iya, Bro. Apa aja sih yang mereka ini kan ya untuk bisa sebagai variabel kontrol maupun variabel independennya dalam hal ini ukuran daripada indikator daripada structural transformation-nya gitu ya. Iya, Bro. Dari kira-kira ya 4 sampai 5 artikel jurnal ya. Nanti dikombinasi-kombinasikan atau diatur ya, sehingga sebetulnya ini adalah adaptasi dari sekian model tadi itu, bukan dari satu model. Apalagi Rifai dan Listiono mungkin levelnya belum disertasi mungkin gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Iya, Bro. Terkait dengan ini juga I-nya itu kan kita persoalan utamanya berangkat dari tadi istilahnya gap atau kesenjangan ya, kinerja pembangunan Pantura Pansel. Jadi sebagai dependent variabelnya itu ya harus ada ukuran daripada kesenjangan. Gini tadi ya, gini rasio tadi lah gitu misalnya ya. Salah satu ininya kan gini gitu ya. Atau kalau nanti data gini rasionya nggak ada, bisa aja di-create sendiri misalnya apa rasio pendapatan PDRB per kapita tertinggi di Pantura per yang terendah di Pansel misalnya, atau mungkin dibuat komposit daripada hal tersebut ya. Jadi ada indikator baru yang diciptakan gitu ya. Kalau ada gini rasio langsung pakai gini juga boleh, tapi belum tentu setiap kabupaten ada ya. Tapi kalau ada sih bagus. Atau nggak apa-apa juga pakai gini juga dicoba, terus pakai suatu indikator yang menunjukkan kesenjangan yang di-create sendiri aja ya. Salah satunya kan yang tadi saya bilang ya, berapa sih rasio PDRB per kapita sebagai proksi daripada kesejahteraan ya, yang tertinggi atau kalau nggak mau tertinggi ya yang dirata-ratakan dulu sekian kabupaten di Pantura itu dibagi PDRB per kapita rata-rata disuruh Pansel. Nah rasionya itu bagaimana gitu ya. Tapi karena ini adalah panel ya, kalau panel nggak dirata-rata ya, jadi masing-masing lah gitu. Kira-kira itu Pak, supaya ada novelty-nya ya. Siap, Bro. Kemudian model ini harus dipahami ini ya, ini kan data panel ya, data panel. Alternatifnya sebetulnya ada, yaitu spatial regression ya. Spatial regression itu ada beberapa variannya. Gitu. Bedanya kalau panel ini kan ya kita mengcombine data time series, data cross section ya kan. Terus nanti ada fixed effect, ada random effect atau sekedar kombinasi atau pooling aja. Tapi nggak ada diperhitungkan interaksi antar ruang.
Itu nggak kelihatan. Interaksi antar ruang itu pengaruhnya nggak kelihatan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau Pantura itu dia makin maju kesejahteraannya, itu mungkin juga karena ada interaksi antar kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Ya, kabupaten-kabupaten yang memang dia kaya dengan sumber daya alam, relatif terbatas uh, ininya, entah prasarana ke pasar dan sebagainya, tapi ada kabupaten yang sebaliknya. Nah, itu kan ada interaksi antara dua kabupaten itu atau dengan beberapa kabupaten gitu. Jadi tidak ditulis sebagai variabel itu interaksinya, tapi interaksi itu ada dan bisa ditangkap oleh aerotem gitu. Nah, itu spatial regression namanya, ya pemodelan spasial ya. Jadi karena itu merupakan, jadi boleh aja dibilang ini akan dicoba dengan spasial model, spasial econometric model. Alternatifnya adalah kalau itu nanti buruk hasilnya atau apa ya turun ke data panel aja. Yep. Nah, nanti Pak Jayadi sambil jalan belajar tuh mengenai spasial ya, model atau pemodelan spasial itu pemodelan ruang. Saya rasa sudah diajari juga kan sama Bu Emma ya. Iya, Prof. Nah, oke, apalagi kalau dari saya sementara itu silakan Pak Ridwan dulu atau Ibu Sri dulu nih. Kalau boleh, saya kebetulan habis ini mau ada acara, Prof. Bu, Mangga. kalau boleh izin, saya duluan. Ya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Ibu. Ya, pertama-tama ini saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Jayadin ya. Setelah sekian lama ini baru sekarang bisa kita berkesempatan ketemu bertiga. Tapi somehow ini saya melihat progres yang positif gitu ya. Nah, terkait dengan substansi, sebetulnya yang pertama mungkin saya juga mengecho apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hermanto. Yang pertama, riset ini kan harus ada novelty, ya kan? Artinya punya kontribusi gitu ya. Apalagi ini tesis S3. Saya mungkin Pak Hermanto karena ini manajemen ya. Jadi saya nggak harus kita nggak harus masuk ke, maksud saya sendiri nggak harus masuk ke wilayah economics, tapi paling tidak seperti bimbingan saya di UI itu manajemen juga, itu minimal frameworknya itu bagus gitu Pak. Frameworknya itu strong, kalau boleh dikatakan robust. Soal metodologi kita tanda kutip fleksibel lah gitu ya. Nah, yang pertama saya menangkap presentasi ini questionsnya adalah mempertanyakan faktor ketimpangan antar daerah, ya. Nah, faktor ketimpangan antar daerah sebetulnya sudah sangat banyak sekali literatur ini, baik di luar internasional maupun di domestik. Kebetulan Prof, saya pernah mereview, pernah nulis paper terkait dengan inequality ini, spatial inequality. Nah, cuma di sini kalau memang masih ada ruang, ya saya juga nggak tahu ya Pak Prof ya. Tapi kalau memang masih ada ruang kita mendiskusikan ketimpangan antar daerah ini, ya, katakanlah ya di Jawa Barat, Prof. Di Jawa Barat, tapi yang saya lihat itu tidak
serta merta ya membandingkan di Jawa Barat di daerah yang mana gitu, Prof. Jadi poin saya adalah biar data aja yang bicara. Terus yang jadi saya tidak harus mendikotomikan utara dan selatan, karena unit observasi dalam kacamata saya itu lebih pada level, katakanlah nih, ini saya men-challenge Pak Jayadin kalau mau punya kontribusi dalam hal akademik. Level observasinya adalah di level kecamatan. Karena kalau level kabupaten kota itu di laporan Bank Indonesia di kantor Jawa Barat itu sudah banyak sekali, Prof. Banyak sekali itu sudah. Jadi saya khawatir kalau dilakukan di level kabupaten kota itu ruang untuk berkontribusi itu sangat kecil. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau untuk level kecamatan, sebetulnya level kecamatan itu nggak sulit sekarang, karena data di Kementerian Dalam Negeri itu, atau mungkin ini kalau di Pemda Jawa Barat juga sudah relatif bagus, Prof. Jadi kita tidak perlu khawatir, apalagi tadi mau dibawa ke wilayah spasial. Nah, ini saya lihat ini bagus sekali kalau wilayah spasial. Unit observasinya kalau pada level kecamatan itu akan sangat bagus. Kebetulan salah satu chapter tesis saya itu tentang spatial econometrics tahun 2010 tuh, Prof. Saya pernah nulis itu, ada publikasi itu di Regional Science. Tapi poin saya bahwa yang pertama tadi analisisnya akan sangat menarik dan akan punya kontribusi kalau unit observasinya tuh di level mikro gitu ya. Karena ini kan ngambilnya kabupaten dan kabupaten kota lah, katakanlah seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua tadi soal spasial. Nah, kalau tadi Prof. Hermanto juga menyinggung soal spatial interaction. Nah, jadi kalau di unit kecamatan itu akan sangat menarik tuh. Kalau unit kabupaten kota kan kita akan sulit melihatnya. Tapi kalau di unit terkecil ya, katakanlah di kecamatan tadi, itu akan lebih mudah melihatnya. Apakah kecamatan yang misalnya berbatasan punya sumber daya alam, katakanlah punya minyak atau punya apalah, whatever apapun namanya, itu akan punya dampak positif. Artinya bahasanya adalah spillover effect gitu. Nah, itu banyak yang bisa dimainkan di soal spasial itu. Itu kemudian yang ketiga apa ya? Mungkin itu dulu sih, mungkin faktor 2 itu dulu yang saya baru catat sih, Prof ya. Tapi in general ruang untuk punya novelty dari studi ini akan sangat besar jika unit observasinya diperkecil. Siap. Yang ketiga adalah kalau kita mau bicara selain kontribusi juga adalah riset ini kan mau publikasi, syaratnya harus publikasi ya, Prof ya, kalau nggak salah. Betul. Kalau syaratnya ada publikasi, maka kita perlu lagi-lagi punya kontribusi juga nih. Kontribusinya adalah bahwa riset ini harus bisa
apa yang tadi ya, yang ketiga tadi lupa saya jadi. Mungkin sebentar itu dulu, saya lupa gara-gara ngomongin spillover tadi jadi agak lupa. Nanti saya sambung lagi, sementara itu dulu, Prof. Ya. Ya, makasih Pak Siapa? Ridwan. Jadi Pak, Sorry, baru ingat, Prof. Sorry, Prof, baru ingat. ya monggo, Nah, monggo. kita bawa isu terkini, Prof. Isu terkini itu, nah terakhir itu menarik tuh ada presentasi S3 juga. Itu dia menunjukkan resiliensi kepada shock. Ya, resiliensi kepada shock. Jadi poinnya adalah kalau misalnya tadi kan kita bicara katakanlah positif spillover atau negatif spillover dari interaksi antar daerah tadi atau antar kecamatan. Nah, tapi juga bisa kita yang ketiga adalah mengukur seberapa resiliensi daerah itu terhadap shock. Jadi poin saya shocknya apa? COVID-19 misalnya. COVID-19 itu kan exogenous, Prof. Prof kan tahu lah kalau kalau saya ngomong eksogen itu kan artinya kita sudah tenang lah nanti kalau masalah mau publikasi apa. Nah, jadi itu aja. Jadi poinnya bahwa yang ketiga itu bisa nggak misalnya nanti mentouch juga isu daerah-daerah mana ya itu yang daerahnya misalnya bagaimana mereka beradaptasi dengan exogenous shocks, katakanlah COVID. Nah, kita kan baru selesai dengan COVID nih. Nah, jadi ceritanya akan sangat menarik tuh, Prof. Boleh kalau misalnya mau Jawa Barat, tapi unit observasinya misalnya kayak tadi kecamatan gitu. Ya. Kalau bisa dilakukan, kalau Indonesia sih sudah ada ya, tapi kalau mau dilakukan di Jawa Barat oke lah. Tapi seperti itu tadi, Prof. Atau mungkin Jawa Barat dengan Banten misalnya. Atau ya, pokoknya seperti itu, Prof. Mungkin yang ketiga. Mungkin sebentar dari saya itu dulu. Terima kasih, Prof. Pak Jayadin, Bu ya. Ya, Malam. makasih Pak Ridwan. Pak Jai catat aja dulu ya. Ya, Pak Prof. Kemudian yang ketiga Ibu Sri Mulatsi, silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah banyak masukan dari Prof. Fer dan juga Pak Ridwan. Saya mengikuti saja apa tadi yang sudah disampaikan terkait dengan novelty ya. Kalau bisa di search penelitian apa saja yang sudah ada di Jawa Barat. Tadi kan kita bisa menggunakan word cloud ya, metode word cloud itu yang kemudian muncul apa yang sudah banyak dilakukan di Jawa Barat sehingga nanti ketahuan yang masih lag itu apa gitu. Karena mudah-mudahan sih yang membandingkan antara Pansela dan juga Pantura terkait dengan transformasi struktural ini masih belum ada. Nah itulah kemudian nanti akan membuktikan. Pasti nanti kan juga orang bertanya kan sudah banyak nih penelitian di Jawa Barat gitu. Jadi kita sebelum orang bertanya kita tunjukkan dulu, sampaikan dulu. Ini loh gap-nya apa yang masih ada peluang-peluang yang bisa diteliti gitu. Menarik dan kemudian juga perlu disampaikan kenapa kok ada muncul pantai utara dan pantai selatan. Nah, itu harus didukung dengan data. Bagaimana kondisi di Pantura, kondisinya. Dan kita harus sudah mendefinisikan bahwa nanti yang kabupaten masuk Pantura itu apa saja. Yang masuk ke pantai selatan itu apa saja. Nah, dari situ kan kita nanti bisa melihat rata-rata fenomena yang terjadi di utara dan selatan itu apa. Dan itu nanti diangkat menjadi permasalahannya. Jadi tadi saya juga setuju dengan Prof. bahwa kita pintu masuknya jangan masuk ke struktural dulu langsung. Karena kan tadi yang dibuat di dalam kerangka berpikir itu juga sebenarnya sudah tercermin juga di dalam pendahuluan. Gitu ya. Jadi pendahuluan itu dalam masuk ke teori-teori tentang struktural, perubahan struktural, terus dampaknya seperti apa. Nah itu sebenarnya yang akan dicari fenomenanya yang terjadi di Jawa Barat itu seperti apa, gitu ya. Jadi lebih nanti untuk mendukung kenapa kita akan memilih di Jawa Barat, gap-nya apa, kemudian kenapa kita masuk ke pembagian Pantura Selatan dan Pantura dan Pansela, gitu ya. Nah, kemudian juga nanti perlu
seleksi juga, mana nanti data yang akan dijadikan sebagai hasil dan data yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Seperti tadi di tabel 1, itu kan sebenarnya sudah tabel komplit yang mungkin nanti akan digunakan untuk analisis. Jadi nanti malah bingung sendiri Mas Jayadi ini. Apakah akan ini, karena kan tidak mungkin kita akan memasukkan satu tabel di pendahuluan dan juga di hasil gitu. Jadi nanti di pendahuluan sebenarnya bisa lebih kepada dalam bentuk narasi ya, seperti resume dari tabel itu apa gitu. Jadi nggak usah detail membahas tentang tabel seperti yang sudah dilakukan itu ya. Nanti itu ada di hasilnya. Oke, kemudian terkait dengan rumus-rumus yang digunakan tadi. Ya, termasuk ini ya. Ini kan sudah bisa, karena nanti waktu ujian prelim lisan, itu orang pasti sudah ingin membahas kenapa kok variabel ini masuk. Kalau ini kan baru yang jumlah penduduk, kemudian partisipasi sosial dan lain sebagainya. Ini belum masuk, seperti tadi kan juga ada masukan dari Pak Ridwan juga terkait dengan COVID, mungkin itu juga nanti dimasukkan, karena kan datanya juga akan mengcover data sebelum COVID dan sesudah COVID, begitu kan. Itu nanti bisa dilihat misalnya sebagai variabel dummy-nya gitu ya, atau apa saja gitu nanti dimasukkan. Nah, kemudian karena kalau kita menulis proposal itu kan nggak ada batasannya ya. Nah, di sini Y-nya itu kan kinerja pertanian, sektor pertanian ya. Kinerja sektor pertanian dan makroekonomi. Jadi ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dibuat, persamaannya mau dibuat berapa? Ya, apakah persamaannya itu nanti ada pertumbuhan ekonomi sendiri, satu persamaan, kesejahteraan sendiri. Nah, kesejahteraan itu nanti di proksinya dari apa? Apakah dari PDB per kapita atau apa gitu? Nanti harus sudah ada, karena kan ini semua dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk kuantitatif ya. Nah, satuan-satuan itu harus sudah lengkap nanti di dalam proposalnya ya. Jadi nanti ada berapa persamaan, kemudian tadi juga variabel kontrolnya Prof. juga sudah menyampaikan ada yang bisa di-create sendiri dari hasil analisis di tujuan sebelumnya begitu. Itu bisa dimasukkan, jadi harus lebih komplit lagi. Nah, terus yang untuk strategi karena ya termasuk persamaan ini. Nah, persamaan ini nanti akan dibuat per Pansela sendiri, Pantura sendiri, atau nanti digabung antara Pantura dengan Pansela. Karena kalau kita ingin membandingkan antara kondisi di Pansula dan juga di Pantura, tentu kan kita harus membuat persamaan yang berbeda. Ya, jadi nanti kan datanya menggunakan data panel, berarti data panel bisa dihitung cross sectionnya itu kabupatennya mana saja, itu harus sudah muncul di situ. Kemudian nanti data time series-nya tahun berapa sampai tahun berapa gitu, supaya nanti kalau mau memasukkan COVID bisa mengcover yang kondisi COVID gitu. Nah, itu harus sudah rinci begitu. Apakah nanti persamaannya gabung Pansela Pantura, nah termasuk dalam menghitung indeks tadi, indeks tailnya. Indeks tailnya itu apakah nanti kalau misalnya between region itu hanya di regionnya Pansela saja, di regionnya Pantura saja gitu, atau nanti akan membandingkan antara Pansela dan Pantura itu menjadi ada nggak ketimpangan di antara dua itu. Nah, itu belum terlihat di sini. Karena kan judulnya sudah jelas, di situ ada kata-kata Pansela, kata-kata Pantura, tinggal nanti mengoperasionalkannya harus lebih jelas lagi bahwa itu menunjukkan keduanya tadi. Termasuk yang di strateginya ini, karena ketika kita sudah mendapatkan misalnya persamaan atau model penduga untuk Pantura, model penduga untuk Pansela, tentu nanti ketika merumuskan strategi itu apakah mungkin digabung, jadi hanya keluar satu strategi saja, atau ada strategi untuk Pansela, ada strategi untuk Pantura. Nah, itu ya barangkali yang mungkin harus lebih didetailkan lagi dalam proposal lengkapnya untuk ujian prelim nanti. Saya rasa demikian, Prof. Terima kasih.
Terima kasih Bu Sri. Pak Jayadin, silakan direspon secara singkat-singkat dari yang terhadap komentar atau masukan saya, Pak Ridwan, lalu Bu Sri, nanti saya ulas. Baik, terima kasih Prof. Memang tadi ada beberapa hal yang saya mulai dari Prof terkait masukan di diskusi awal. Memang dengan Prof itu ada masukan spasial, cuman kemarin saya belum menemukan fenomena spasial yang indikator-indikatornya yang mau kita bangun. Agak kebingungan sistemnya seperti apa dan sebagainya. Cuman sehingga kemarin last minute saya coba bangun dari simpel aja regresi data panel seperti itu. Itu ya. Tapi memang masukan tadi akan saya baca lagi terkait keterkaitan dan sebagainya dengan wilayah lain. Kemudian Pak Ridwan terkait memang untuk shock saya resiliensi saya akan coba nanti lihat dari COVID dan sebagainya. Tapi memang menarik juga kalau memang nanti datanya per kecamatan atau level kecamatan. Cuman memang akan saya coba cari referensinya biar nanti lebih terarah sayanya. Terkait isu terkini memang tadi sampaikan bahwasanya publikasi itu menjadi hal yang wajib di IPB nanti, dan kalau memang zamannya untuk merespon shock atau tekanan atau gejolak dari COVID atau sejenisnya, memang perlu kita bahas masukan dalam novelty atau kebaruan dari salah satu kebaruan dari penelitian ini. Kemudian itu ya dari Bu Sri memang terkait novelty Bu. Ya memang kenapa muncul Pantura dan Pansel memang ada fenomena di Pantura. Tapi memang di pendahuluan bab 1 itu saya kirim atau saya buat, saya bicara dari transformasi. Terima kasih Bu, masukan nanti saya akan perbaiki atau akan saya awali dengan fenomena atau kejadian yang ada di Pantura dan Pansel ini seperti itu. Kemudian memang saya belum masukkan definisi operasional terkait mana saja Pantura, baru kabupaten saja, tapi tidak ada dasar kenapa saya ngambil kabupaten tersebut. Nanti akan coba saya masukkan di definisi operasional. Terkait indeks TEL, tadi karena ingin menggambarkan antar dua wilayah, maka nanti akan saya coba bikin sehingga menyatukan wilayah-wilayah yang di Pantura dan wilayah-wilayah yang di Pansel sehingga bisa dibandingkan antara dua wilayah tersebut. Kemudian untuk strategi tentu saja masukan Ibu sangat berarti terkait strategi di Pantura dan Pansel nanti, karena harus dibedakan mana yang digunakan untuk Pantura dan mana yang untuk Pansel sehingga bisa digunakan oleh masing-masing wilayah tersebut. Kalau memang memungkinkan nanti akan kita bikin sesuai dengan masing-masing kabupaten kotanya, Bu. Mungkin itu Prof sekilas singkat. Jadi gini ya, yang pertama adalah mengenai yang dari Pak Ridwan ya, novelty itu harus dimunculkan, dipertegas gitu. Salah satu caranya itu kan selain metode bisa juga data. Nah data itu tadi misalnya diusulkan kecamatan gitu ya. Jadi nanti caranya gini, Pak Jayadin berkunjung ke BI di Bandung ya, kemudian di sana coba dicek ya apa saja kajian-kajian yang sudah ada yang menggunakan data kota kabupaten gitu ya. Juga tentunya di browse juga penelitian-penelitian yang dilakukan Unpad dan IPB ya, yang dengan topik yang mirip ya untuk Jawa Barat gitu.
Jadi dari sana kan kelihatan tuh yang sudah dilakukan adalah seperti apa, kemudian akan melakukan yang seperti apa, tetapi menggunakan data yang lebih disagregatif, yaitu level kecamatan. Nah, nanti di level kecamatan itu juga dicek di Pemprov ya, apa saja data-data terkait dengan pemodelan tadi itu yang tersedia di level kecamatan. Misalnya nih PDRB ya, mungkin PDRB nggak ada, mungkin ya untuk level kecamatan. Tapi nilai produksi pertanian, mungkin nilai produksi industri bisa saja ada. Ya, kalau kita fokus saja ke pertanian lah umpamanya ya. Soalnya kita fokus pertanian, jadi persentase output pertanian, nilai output pertanian terhadap nilai output total di suatu kecamatan atau share dari pertanian ya untuk level kecamatan itu kan mestinya ada gitu ya. Begitupun mungkin pengangguran, gitu. Kesejahteraan mungkin nggak ada, ya. Adanya mungkin adalah jumlah penduduk prasejahtera atau apa yang merupakan definisi dari Kementerian Dalam Negeri atau dari Kementerian Sosial gitu. Jadi yang sifatnya itu adalah yang indikator-indikatornya itu memang ada di level kecamatan. Sehingga Pak Jadin nggak harus ngitung lagi ya. Tetapi menggunakan indikator-indikator yang ada itu sudah merupakan suatu novelty gitu. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua mengenai shock itu Prof, ya. maaf Prof, boleh nambahin sedikit Prof. Ya, silakan Pak. Jadi untuk data ini Prof yang Prof bilang tadi, itu BPS punya survei namanya PODES, potensi desa. Itu malah level desa. Jadi semua yang Prof bilang tadi ada semua itu Prof. Cuma memang nggak PDRB sebutannya. Produksi, Ya, pendapat rumah tangga, apa, tapi dia lengkap tuh jalan, infrastruktur, ya, ada semua tuh di level desa sama ya. Susenas. Jadi betul. Jadi kalau PODES itu terkait dengan potensi desa ya itu ada dari sejak lama dan bisa nanti di situ paling ngerjakannya ya diagregasikan dari desa itu ke kecamatan-kecamatan. Tapi memang kalau yang terkait dengan variabel ekonomi ya yang menggambarkan katakanlah kesenjangan atau share daripada sektor nggak ada di situ. Jadi yang ini yang barangkali yang dipadu dengan data-data istilahnya itu topografi kecamatan itu ya. Mudah-mudahan sih ada. Jadi PODES yang disampaikan Pak Ridwan barusan itu pasti harus dipakai. Kalau Susenas itu tidak selalu ada di semua kabupaten. Kadang-kadang dia dalam satu provinsi, kabupaten tertentu, kadang dia hanya di satu kabupaten pun dia belum tentu dia ada di semua kecamatan yang ada di kabupaten itu. Sehingga kalau kita pakai level kecamatan nggak bisa kalau Susenas. Jadi data-data topografi lah ya ataupun data-data demografi ya yang ada plus yang biasa dilaporkan itu ya di yang sektoral tadi ya itu memang tantangannya kalau kita mau ke membuat analisis per kecamatan ini. Ya, Prof. Ya, tapi Pak Jadin kan punya banyak ini ya, banyak
kontak ya di Jawa Barat, di Pemprov lah. Ya. Nanti dilaporkan aja apa hasilnya. Artinya gini, itu kan ada the first base menggunakan data yang disagregatif. Second base-nya kalau itu banyak bolong-bolongnya nggak bisa juga kan, karena kita membuat analisis berbasiskan model itu kan bergantung pada ketersediaan data. Jadi kalau tidak ada datanya, nanti udah dicoba nggak ada datanya, ya kita mainkanlah yang kabupaten kota ya. Tetapi nanti pemodelan spasialnya benar-benar dibuat yang bagus gitu. Siap. Ya. Siap, Prof. Jadi kemudian memasukkan shock itu mudah itu bisa, dan datanya per kecamatan ada ya, apalagi per kabupaten kota, nanti itu juga bisa dimasukkan. Kemudian yang Bu Sri Mulyani tadi ya, istilahnya nanti dilakukan penajaman lah ya, penajaman di rumusan masalah utamanya. Saya melihat memang rumusan masalahnya belum terlalu tajam. Jadi salah satu cara kita merumuskan masalah itu kan mengemukakan data faktual yang ada. Misalnya ya, indikator-indikator tertentu udah bisa Pak Yai masukkan ya, yang menunjukkan katakanlah ada masalah terkait dengan disparitas kemajuan ekonomi Kanpura Pansel itu. Gitu. Satu lagi selain pakai data itu adalah berdasarkan hasil penelitian terdahulu gitu ya. Kalau di Cina itu dia kalau bicara nasional ya, pantai timur sama daerah daratan, yaitu khususnya utara dan barat, itu disparitasnya juga lebar gitu kan. Itu juga menjadi subjek penelitian yang lama nggak habis-habis gitu ya. Nah, dalam konteks Jawa Barat ini kan sangat penting, karena Jawa Barat ini selain Jawa Timur ya, dua ini kan yang terbesar, baik industri maupun pertanian, baik populasi ya maupun beberapa hal lainnya gitu. Jadi ambil case di situ di Jawa Barat itu ya, Pak Jayadin ya, fokuslah ke apa gitu ya. Kalau seperti yang ini kan tadi Bu Sri kan, ini Y-nya atau dependent variabelnya sebetulnya apa gitu kan. Kan banyak ini kalau tertulis di sini. Ini ada sektor pertanian, iya, indikator-indikator makro, iya, apa ya semuanya mau kita lihat gitu. Ya, kalau pakai data kecamatan, waduh, gimana caranya? Nah, jadi dependent variabelnya ini fokus saja. Kalau kita bicara gap ya kan, kesenjangan utara selatan, ya pakai indikator yang menunjukkan kesenjangan aja gitu. Gini ya. rasio. Gini rasio kecamatan mana ada? Nggak ada tuh. Ya misalnya yang saya bilang tadi, diciptakan sendiri. Siap. Cara menciptakannya Indeks gimana? Ya tadi, jadi di pantai utara, pantai selatan, rasionya bagaimana gitu kan? Untuk entah itu pendapatan ataupun output per kapita ya, jadi output bagi jumlah penduduk atau apalah yang menunjukkan disparitas gitu. Tapi nggak usah banyak banget gitu ya. Jadi ambil aja 2 atau 3 gitu ya. 2 atau 3 saja. Kalau makroekonomi ini kan maksudnya kan di pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kalau kecamatan nggak ada juga tuh ya. Iya. Tapi kalau kabupaten kota bisa kita buat. Tapi kalau misalnya nilai output yang dihasilkan, nah itu ada ya. Jadi tapi bagaimana menggunakan itu
sehingga dia ini menunjukkan kesenjangan gitu. Karena kalau dibilang pertumbuhan ekonomi aja belum menunjukkan kesenjangan, padahal isu pokoknya bahkan kesenjangan gitu ya. Jadi Siap. kan kalau dependen variabelnya kesenjangan, kemudian kita tahu nanti pengaruh dari transformasi struktural terhadap kesenjangan itu, pengaruh dari berbagai variabel lain terhadap kesenjangan itu, maka kita bisa kan supaya kesenjangan tersebut bisa diturunkan, maka harus diapakan tuh variabel-variabel independen maupun variabel kontrol itu kan gitu. Tapi bahwa di sebelah kiri sama dengan atau sebagai variabel dependen itu harus sesuatu yang menggambarkan kesenjangan dari sudut ekonomi, kesenjangan dari sudut bahkan populasi. Kalau populasi kecamatan ada ya. Itu sebetulnya. Jadi mungkin katakanlah ukuran untuk ekonominya apa diambil satu yang sosialnya itu populasi saja gitu ya. Baru satu yang pertaniannya pun harus dalam bentuk ukuran relatif ya, ukuran relatif, katakanlah rasio. Kalau yang umum kan yang biasa rasio output pertanian terhadap output total atau share pertanian. Bisa saja membuat indikator baru, rasio output pertanian terhadap output industri misalnya ya, yang mana diharapkan kalau ekonomi pembangunan kan dia harus turun kan gitu ya. Tapi turunnya kan sudah langsung relatif berbanding dengan industri, tidak dengan yang lain-lain ya. Jadi misalnya seperti itu Pak, 3 aja, ekonomi, sosial, satu lagi yang populasi gitu ya. Oke. Terus structural transformation-nya ini juga coba lihat lagi tuh penelitian-penelitian terdahulu, ukurnya gimana ya. Kalau masuk situ PDRB sama tenaga kerja lagi, ya kan udah dipakai untuk IE gitu ya. Apa tuh ukuran daripada transformasi strukturalnya gitu ya. Nah, jadi ini nanti dimasukkan sebagai variabel yang di kanan sama dengan ya. Nah, variabel kontrol tadi ya ini yang harus itu yang 4 ini mungkin ya somehow oke lah gitu ya, tapi coba dilihat lagi ya apa saja yang bisa dimasukkan situ ya. Keberadaan kalau di sini kan sampai SMA ya, tapi ada juga yang keberadaan college ya, kampus ya gitu ya. Jadi nggak berhenti di SMA aja. Ya lihatlah dari penelitian terdahulu itu. Ya. Jadi nanti ini yang model utamanya ya, yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan itu. Kemudian kalau yang LQ segala macam itu kan analisis deskriptif. Iya, Bro. Ya, analisis deskriptif untuk menunjukkan bagaimana itu perkembangannya. Cuma nanti coba saya kira kalau dari PODES banyak itu yang bisa dimunculkan. Jadi misalnya dari luas lahan ya, dari output ya, sama share-nya lah, itu di analisis deskriptif tuh. Itu bisa satu paper sendiri gitu ya. Kemudian yang spatial econometrics ini bisa satu paper lain, satu lagi yang manifold satu itu tuh, multipole ya, satu analisis satu paper lagi gitu. Ya mungkin seperti itu ya Pak. Ya, Bro. Kira-kira dari Pak Ridwan ataupun dari Ibu Sri ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup dari saya, Prof. Baik.
Dari Pak Ridwan masih ada Pak? Cukup Prof, saya Prof. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Ridwan, Bu Sri, Pak Jayadin. Ya, Prof. Nanti coba itu ya perbaiki ya, perbaiki. Ini sebetulnya menjadi lebih mengerucut ini ya, mengerucut. Dan dari sini tuh novelty-nya pun udah langsung kelihatan ya di dalam tadi ya penggunaan data dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dalam 1 bulan ya Pak Yadin bisa tadi ya berkunjung ke BI Jabar, pakai aja nama Pak Ridwan itu. Ridwan ya. Tapi nanti pakai surat ya, pakai surat juga dari PWD. Oh ya Pak Yadin di PWD dia ini Pak Ridwan, bukan di manajemen, di perencanaan wilayah dia. Jadi nanti Pak Jayadi pakai surat ya, nanti di sana mengunjungi pustakaannya atau berkonsultasi sama peneliti yang ada di BI gitu ya, BI Jabar, terus juga melihat data-data yang ada ya level Jawa Barat itu ke Bapeda aja, Bapeda itu paling lengkap tuh, Bapeda Jawa Barat ya. Nanti dari sana Pak tulislah ya, rubah pertanyaan sebetulnya penajaman, bukan nulis yang baru lagi ya, cuman lebih jelas ininya indikator-indikatornya. Dan kalau analisis tadi seperti saya bilang, AHP buang aja, nanti nambah-nambah kerja lagi itu AHP. Siap, Prof. Ya, kalau multipol udah ngerti benar ya. Kemarin pernah dipakai di kuliah, Prof. Ya, tapi Pak udah ngerti itu yang penting untuk bukan hitung-hitungannya, tapi filosofinya itu ya. Insyaallah, Udah Prof. diajar sama Pak Fauzi ya. Oh, Fauzi ya. Ya, okay. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak? Jadi 1 bulan memperbaiki Pak, habis itu kita prelim ya Pak. Ampun, Prof. Ya nggak apa-apa. Insyaallah, Prof. Saya harus sering berkunjung ke Prof. Bu Sri dan Pak Ridwan nih untuk 1 bulan. Pak Ridwan tuh jago banget itu masalah regional ya. Ya, Prof. Sering-seringlah konsultasi sama Pak Ridwan. Saya Siap. aja konsultasi sama Pak Ridwan saya. Siap, Pak Ridwan. Berkenan ya Pak Ridwan ya? Oh, lagi off deh. Siap, Prof. Prof nembak saya. Justru saya konsultasi, Prof. Pak Ridwan harus nenteng saya, Pak. Ditenteng saya nih, Pak. Ya, banyak belajar sama Pak Ridwan. Saya insya Allah Rabu ke BI Pusat, Pak. Ketemu Pak Ridwan. Iya. Beruntung Pak dibimbing Pak Ridwan. Siap. Saya harus serap ilmunya beliau. Ya, itu ya. Baiklah, semangat ya Pak. Siap, Pokoknya masukan-masukan itu adalah untuk meningkatkan kualitas Pak ya. Iya, itu aja. Ya. Kita akhiri, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Pak Ridwan, makasih. Mohon maaf. Ya, Ya, izin live. ya, terima kasih.